Ya, sebelum kita memulai materi kelas, The Law of Karma, mari kita menghormat kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ya, tujuan Bante memberikan kelas The Law of Karma, terutama ini ada tambahan intermediate. Awalnya kelas ini diberikan waktu retret anak-anak di Brastagi. Ya, awalnya retret ini diberikan waktu retret anak-anak di Brastagi yang diadakan oleh Sunday Dhamma Class SDC di Wihara Dhamma Dayada. Ya, cuman murid Bante yang request kemana nih ya? Kok sedikit ya? Oke. Ya, waktu di retret atau di Dhamma Camp, waktu libur Lebaran yang lalu, di sana Bante memberikan topik mengenai hukum karma. Nah, bagaimana kita bisa melihat hukum karma dari perspektifnya Sang Buddha. Nah, kebanyakan kita mengetahui untuk melihat hubungan sebab akibat. Nah, terkadang kita hanya mengetahui secara sederhana yang disebut hukum karma itu adanya sebab, ada juga akibat. Nah, tetapi sebenarnya hukum karma ini sangatlah rumit, sangatlah terkadang bahkan Sang Buddha berkata hukum karma ini sangat dalam, sulit sekali untuk dimengerti. Ya, jadi di dalam Mahanidana Sutta, waktu itu terjadi percakapan antara Bante Ananda dengan Sang Buddha. Nah, di mana setiap harinya Sang Buddha itu menjalankan rutinitas. Nah, jadi rutinitas ini tercatat di dalam kitab Tripitaka kita, terutama kitab penjelas makna yang dijelaskan sebagai Buddha Kica atau jadwalnya Sang Buddha. Nah, jadi setelah Sang Buddha selesai makan siang, nah Sang Buddha itu akan kembali ke Ganda Kuti. Nah, jadi kembali ke kutinya, nah lalu para biku di sana akan mulai menunggu Sang Buddha. Nah, jadi setelah Sang Buddha selesai dengan membersihkan mulut, membersihkan tubuh, kemudian Sang Buddha memberikan nasihat. Nasihatnya itu biasanya berupa menyemangati para murid. Nah, contohnya bahwa hidup atau terlahir sebagai manusia itu adalah satu hal yang langka. Kemudian bisa bertemu dengan Sang Buddha juga merupakan hal yang langka. Yang artinya, nah kehidupan sebagai biku atau ketika kehidupan untuk melatih diri itu adalah hal yang sangat sulit untuk ditemukan.
Nah, seperti halnya juga zaman sekarang. Nah, jadi ketika kedatangan guru, nah seperti saya Doko Wida. Nah, ini yang dari sini yang ikut retret meditasi berapa orang? Ya, sangat sedikit sekali ya. Nah, tetapi retret seperti ini sebenarnya mungkin kalian berpikir, oh di wihara ini mungkin selalu ada retret meditasi, mungkin setahun 2 kali atau 3 kali. Nah, nanti saya berpikir saya mau ikut yang mana begitu. Nah, tetapi sebenarnya kejadian ketika kalian bisa datang, bisa berlatih selama retret, itu juga sebenarnya satu hal yang sangat langka. Ya, Bante juga tahu ada beberapa yang bahkan daftar retret itu dengan sangat gigih sekali, sangat di mana dia mengesampingkan pekerjaannya untuk selama 10 hari begitu ya. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Nah, dia mengetahui bahwa sungguh langka sebenarnya kita bisa mendengarkan damai yang sejati. Nah, jadi ini nasihat yang selalu Sang Buddha sampaikan setiap hari kepada para biku. Begitu. Nah, jadi untuk selalu menyemangati para biku. Nah, lalu setelah Sang Buddha memberikan owada, nah para biku itu biasanya akan meminta subjek meditasi. Nah, ini seperti interview atau seperti Sang Buddha memberikan instruksi secara langsung kepada masing-masing biku. Jadi tidak sama antara satu biku dengan yang lainnya. Nah, jadi setelah Sang Buddha memberikan instruksi, nah para biku itu akan kembali ke tempat masing-masing. Nah, jadi ada yang kembali ke kutinya, ada yang kembali ke atas bukit untuk bermeditasi di guha atau di bawah pohon dan seterusnya. Nah, begitupun juga dengan pelayan utamanya Sang Buddha, yaitu Bante Ananda. Nah, jadi Bante Ananda ini merupakan pelayan utamanya Sang Buddha pada saat itu. Yang sebelumnya sebenarnya sudah diganti beberapa kali. Nah, di mana Bante Ananda ini yang dipilih yang terakhir kali oleh Sang Buddha, sampai seterusnya sampai Sang Buddha mencapai parinibbana. Nah, jadi pada saat itu Bante Ananda ini mendapatkan instruksi untuk meditasi mengenai paticca samuppada atau hukum sebab-sebab yang saling bergantungan, yang saling berkaitan, yang merupakan juga subjek dari latihan meditasi Vipassana. Nah, mungkin sebagian besar kalian hanya mengetahui kalau kita meditasi, nah subjeknya apa? Napas masuk, napas keluar, ataupun paling kualitas dari Sang Buddha, Buddha Nusati, ataupun mungkin juga cinta kasih, metta bhawana. Nah, tetapi itu semua baru atau merupakan landasan dari meditasi Vipassana. Nah, kita bilangnya adalah meditasi samatha. Nah, jadi meditasi yang hanya tujuannya untuk membuat pikiran kita sangat terkonsentrasi. Nah, di mana dengan pikiran yang sangat terkonsentrasi ini, nah kita menggunakan pikiran tersebut untuk berlatih Vipassana. Nah, jadi di dalam Vipassana itu objeknya itu banyak sekali. Nah, salah satunya ini adalah paticca samuppada. Nah, nanti Bante akan menjelaskan lebih detail ya. Nah, singkat kata, Bante Ananda ini kemudian bermeditasi dan objek ini terlihat sangat jelas, sangat mudah untuk dimengerti oleh Bante Ananda. Nah, kemudian setelah selesai meditasi, nah Bante Ananda kembali lagi bertemu dengan Sang Buddha. Nah, kemudian untuk menanyakan mengenai subjek meditasinya. Lalu Sang Buddha menasehati. Nah, jadi pada saat itu Bante Ananda itu bilang ke Sang Buddha, oh subjek
Paticcasamuppada ini sangat mudah, sangat gampang. Sangat mudah untuk terlihat oleh batin saya. Sang Buddha katakan Paticcasamuppada ini sangat sulit untuk dilihat. Tetapi buat saya, subjek ini sangat mudah. Nah, lalu Sang Buddha menasihatinya. Nah, seperti yang tulisan Pali yang warna biru. Mahewang Ananda Awaca, Mahewang Ananda Awaca. Jangan berkata demikian Ananda, jangan berkata demikian. Nah, Gambiro Ananda Paticcasamupado. Nah, jadi Paticcasamuppada itu adalah sangat mendalam atau gambira atau terlihat mendalam. Nah, lalu Sang Buddha melanjutkan etasa ananda damasa ananuboda apatiweda. Nah, jadi di sini karena tidak memahami dan juga tidak menembus kebenaran ini, nah maka singkat kata, nah kita selalu berada di samsara. Nah, seperti benang yang kusut, yang awal dan akhirnya itu tidak bisa terlihat begitu. Nah, seperti kapas yang kusut, nah dan seterusnya. Nah, itu yang Sang Buddha jelaskan. Nah, di sini artinya apa? Ada kalimat yang sangat penting, yaitu ananuboda apatiweda. Jadi tidak memahami dan juga tidak menembus. Nah, artinya Paticcasamuppada ini adalah hal atau subjek yang sangat penting. Nah, di mana kita harus bisa merealisasi dengan pengetahuan langsung. Nah, jadi bukan hanya sekedar memahami, nah, tetapi kita juga harus bisa menembus. Nah, artinya kita harus bisa melihat secara langsung dengan batin kita. Kalau tidak, apa? Nah, kita akan terus berada di lingkaran kelahiran kembali atau di samsara. Artinya kita tidak bisa mencapai nibbana. Nah, pertanyaannya, kenapa Bhante Ananda ini dia bisa ketika meditasi, nah dia bisa melihat subjek Paticcasamuppada ini dengan sangat jelas. Ada yang tahu? Disiapin kaca enggak? Hah? Ayo murid Bhante, ada yang tahu nggak kenapa Bhante Ananda ketika meditasi kok gampang melihatnya? Ya, jadi karena Bhante Ananda itu sudah memahami dan sudah menembus. Yang artinya sebenarnya Bhante Ananda pada saat itu juga sudah merupakan seorang Sotapanna. Nah, jadi dia sudah merealisasi pengetahuan jalan dan buah di dalam tingkat Sotapati, Magga dan Pala. Nah, di mana untuk mencapai tingkat Sotapanna, yang artinya Bhante Ananda ini sudah pernah meditasi mengenai Paticcasamuppada. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membaca teks Tipitaka, subjek mengenai Paticcasamuppada ini sangat luas. Nah, terkadang Sang Buddha menjelaskan singkat seperti hanya 12 faktor Paticcasamuppada. Nah, seperti yang di buku pelafalan harian, setiap pagi kita membacakan Aneka Jati, nah kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 12 faktor Paticcasamuppada. Nah, terkadang Sang Buddha membahas Paticcasamuppada ini juga dengan Abhidhamma, yang subjeknya menjadi sangat luas. Nah, terkadang Sang Buddha menggambarkan Paticcasamuppada ini sebagai 24 kondisi yang disebut patana. Nah, jadi sebenarnya sangat banyak. Nah, makanya kenapa Sang Buddha itu memberikan banyak subjek. Nah, jadi bagaimana cara berlatih dengan metode yang lainnya begitu. Nah, ini yang terjadi dengan Bhante Ananda. Nah, tetapi karena Bhante Ananda sudah pernah melatihnya,
Nah, jadi walaupun dengan metode yang berbeda, Bhante Ananda itu cepat sekali untuk menguasainya. Nah, sehingga terlihat mudah buat Bhante Ananda. Tapi sebenarnya untuk mengetahui mengenai bagaimana cara karma bekerja itu sebenarnya sangat sulit. Nah, Bhante akan menjelaskan kenapa untuk melihat Paticcasamuppada ini sebenarnya sangat sulit. Nanti Sang Buddha akan memberikan penjelasan. Nah, kemudian di sini tidak memahami dan tidak menembus itu tidak hanya terkait dengan Paticcasamuppada. Nah, tetapi di sutta yang lain, Sang Buddha katakan apa? Catunang bhikkhave arya sacanang ananuboda apatiweda. Ewa midang digamadanang sandawitang samsaritang mamancewa tumhakanca. Para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran mulia. Nah, bahkan Sang Buddha katakan apa? Mamancewa. Saya. Nah, jadi saya juga untuk waktu yang lama itu mengembara di samsara. Nah, begitupun juga dengan kalian. Artinya ketika kita semua itu tidak bisa memahami dan tidak bisa menembus. Artinya menembus itu maksudnya adalah secara langsung mengetahui dengan batin kita. Nah, di sini adalah 4 kebenaran mulia. Nah, kita itu akan terus berada di samsara, siklus kelahiran dan kematian. Nah, jadi untuk waktu yang sangat panjang. Nah, kemarin waktu retret Dhamma Camp, Bhante menjelaskan mengenai panjangnya alam samsara. Ada yang masih ingat nggak? Seberapa panjang? Waktu itu Bhante memberikan permisalannya apa? Perumpamaannya apa? Ya, kalau nggak ada kacang, nggak serius nih panitian. Biasanya kalau ada kacang lebih serius. Nah, jadi seperti halnya ketika kita menangis. Nah, kalau kita menangis, kita keluar air mata. Nah, di mana air mata yang kita gunakan untuk menangisi sanak keluarga kita yang sudah meninggal, orang-orang terdekat kita yang sudah meninggal. Nah, jadi air mata itu dikumpulin itu mungkin sangat sedikit. Mungkin juga dalam satu kehidupan kita juga nggak pernah nangis 1 ember kan ya. Nah, tetapi yang Sang Buddha katakan apa? Bahwa kita atau air mata yang sudah pernah kita keluarkan itu bahkan lebih banyak di 4 Mahasamudra. Nah, jadi lebih banyak daripada air di 4 Mahasamudra. Nah, ini sepanjang itu samsara dan kita masih belum selesai, begitu ya. Nah, jadi untuk kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana, nah kita harus bisa memahami ini yang terpenting adalah 4 kebenaran mulia. Nah, di mana untuk melihat 4 kebenaran mulia ini artinya apa? Artinya kita harus bisa berlatih meditasi vipassana, begitu. Nah, tetapi sebelum kita bisa melihat objek vipassana ini, atau sebenarnya kita tidak bisa melihat langsung objek vipassana ini tanpa batin yang terkonsentrasi. Nah, makanya kenapa para guru juga mengajarkan kita juga harus bisa meditasi samatha. Nah, jadi tujuan kita bermeditasi samatha adalah untuk melatih konsentrasi kita, untuk mencapai sama samadhi atau konsentrasi yang benar, nah seperti yang Sang Buddha ajarkan di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, di mana di Jalan Mulia Brosur 8 ini yang Sang Buddha katakan adalah salah satunya sama samadhi, konsentrasi yang benar. Nah, di mana Sang Buddha itu tidak pernah mengajarkan Jalan Mulia Brosur 7. Kalian pernah dengar? Gak pernah. Atau Jalan Mulia brosur 6, brosur 5, didiskon terus. Nggak ada. Nah, jadi
hanya jalan mulia brosur 8. Nah, di mana salah satunya adalah konsentrasi yang benar. Nah, jadi untuk mencapai konsentrasi yang benar, nah kita harus berlatih meditasi samatha. Nah, berdasarkan konsentrasi yang benar tersebut yang telah kita capai ketika kita meditasi samatha, nah kita berlatih meditasi vipassana. Nah, untuk melihat 4 kebenaran ini. Ya, jadi tidak hanya Paticcasamuppada, nah, tetapi semua 4 kebenaran mulia ini harus kita capai atau harus kita tembus. Nah, tadi Bante menjelaskan mengenai Paticcasamuppada. Nah, sekarang Bante menjelaskan mengenai 4 kebenaran mulia. Kaitannya di mana ya? Ada yang tahu? Kaitannya di mana? Ayo, kelas Samadhi. Kaitannya di sini ya. Samudaya Saca. Nah, jadi sebenarnya Paticcasamuppada atau hukum sebab akibat itu adalah kebenaran mulia akan sebab penderitaan. Nah, jadi Paticcasamuppada dengan Samudaya Saca itu adalah 2 hal yang sama. Begitu ya. Kalau di sutta yang tadi, di Mahanidana, nah Sang Buddha menjelaskan hanya Paticcasamuppada, di mana kalau tidak bisa menembus, nah kita tidak bisa keluar dari samsara. Nah, tetapi untuk di sutta yang ini, nah Sang Buddha katakan adalah 4 kebenaran. Nah, di mana salah satunya Paticcasamuppada adalah di Samudaya Saca. Begitu ya. Nah, lalu kalau kita melihat Sang Buddha ini juga disebut sebagai Dasabala atau si pemilik 10 kekuatan begitu ya. Nah, di mana salah satu dari kekuatan Sang Buddha itu adalah Kama Vipaka Ñana. Nah, di mana Sang Buddha itu bisa melihat cara bekerjanya kama dan bagaimana hasilnya itu juga bisa muncul. Nah, yang sebenarnya pengetahuan ini adalah hal yang sangat sulit untuk diketahui. Ya, jadi Kama Vipaka Ñana adalah pengetahuan yang hanya dimiliki oleh Buddha yang tercerahkan secara sempurna. Artinya, Pacceka Buddha, Sawaka Buddha, para arahat seperti Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, Bante Ananda, Bante Mahakassapa. Nah, itu tidak bisa memiliki pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana cara kama bekerja. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa seberapa dalam sebenarnya hukum sebab akibat ini atau Paticcasamuppada. Ya, bahkan hanya sama Sang Buddha. Artinya apa? Bagaimana kita sekarang bisa mengetahui? Nah, karena Sang Buddha muncul, karena Sang Buddha membabarkan Dhamma secara menyeluruh, sehingga kita sampai sekarang juga bisa memahami. Untuk bisa memahami bahkan hanya terbatas, tidak bisa menyeluruh. Nah, bahkan ketika seorang meditator bermeditasi untuk melihat Samudaya Saca, kebenaran mulia akan sebab penderitaan. Nah, meditator tersebut itu juga tidak bisa memahami secara menyeluruh, hanya sebagian. Nah, tetapi walaupun sebagian, nah itu pun juga akibatnya apa? Akibatnya kita bisa terbebas dari samsara, begitu. Nah, jadi untuk terbebas dari samsara kita tidak perlu memahami cara bekerjanya kama secara menyeluruh. Nah, karena pengetahuan itu hanya dimiliki oleh sama Sang Buddha. Nah, nanti di belakang Bante akan menjelaskan. Nah, kenapa
hanya sama Sang Buddha yang bisa memahami ini secara menyeluruh. Nah, sedangkan para arahat sendiri pun juga tidak bisa. Seperti Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, dan para murid besar yang lainnya. Nah, ini sekilas ya, tadi dijelaskan 10 kekuatan. Nah, jadi Kama Wipaka Nyana itu merupakan kekuatan Sang Buddha, salah satu dari 10 kekuatan sama Sang Buddha, begitu ya. Nah, ini hanya referensi ya, kalau kalian ingin tahu 10 kekuatan sama Sang Buddha. Ya, untuk menjelaskan ini mungkin perlu waktu, nah jadi Bante skip. Oke, kemudian di satu sutta, nah Sang Buddha menjelaskan mengenai Acintaya Sutta, atau sebenarnya sutta yang sulit untuk dipahami. Nah, jadi kalau kita berusaha memahaminya, nah mungkin dikatakan kita itu bisa jadi gila katanya. Nah, jadi di dalam sutta tersebut, Sang Buddha menjelaskan ada 4 hal yang sebenarnya kita itu tidak perlu memahami atau mencari-cari dengan sangat detail. Nah, yang pertama itu adalah Buddha Wisaya. Nah, Buddha Wisaya itu apa? Sabba Nyuta Nyana Di Buddha Guna. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui sebenarnya pengetahuan maha tahu yang dimiliki oleh Sang Buddha, atau dalam bahasa palingnya itu Sabba Nyuta. Nah, itu pengetahuan itu seperti apa? Nah, sangat sulit sebenarnya untuk memahami pengetahuan yang dimiliki oleh Sang Buddha. Hanya ketika kita menjadi sama Sang Buddha, nah kita baru bisa memahami. Nah, kekuatannya Sang Buddha seperti pengetahuan maha tahu itu seperti apa. Nah, atau kualitas-kualitas Buddha yang lainnya. Nah, mungkin kita memahami, oh Sang Buddha itu punya 32 tanda manusia agung, punya 80 tanda manusia minor, kemudian juga punya 10 kekuatan begitu. Nah, kita hanya memahami sebatas itu. Nah, tetapi bagaimana kekuatan itu bisa terjadi di sama Sang Buddha, nah kita tidak bisa memahaminya secara menyeluruh. Hanya ketika kita bisa menjadi sama Sang Buddha, nah kita bisa memahaminya. Nah, kemudian yang kedua, Jana Wisayo Acinteo. Nah, itu yang Sang Buddha katakan. Nah, Jana Wisayo itu apa? Abinya jana. Nah, jadi kekuatan abinya itu pun juga tidak perlu kita memikirkannya secara mendetail. Nah, jadi kalau kita pikirkan itu tidak ada habisnya. Nah, kenapa? Nah, karena abinya atau kekuatan batin itu sebenarnya sangat dalam. Nah, ketika dilatihnya, nah bahkan yang melatihnya secara bersamaan pun juga tidak bisa mendapatkan hasilnya itu secara bersamaan. Ataupun ketika mereka sudah bisa menguasai abinya, nah keluarannya pun juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya ketika di zaman Sang Buddha, nah itu ada satu murid besarnya Sang Buddha, yaitu yang terbaik di dalam kekuatan dibacaku atau mata dewa. Siapa? Ya, Bante Anuruddha. Nah, jadi Bante Anuruddha ini yang terbaik di dalam dibacaku. Nah, kekuatan dibacakunya Bante Anuruddha itu berbeda dengan kekuatannya dibacakunya Bante Mahamoggallana ataupun juga Bante-Bante yang lainnya. Nah, walaupun dikatakan mereka sama-sama mencapai pencapaian abinya ini dibacaku, nah, tetapi mereka punya power yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda. Dan ini sebenarnya sangat luas. Ini hanya satu aspek begitu. Nah, di mana di dalam dibacaku atau mata dewa itu pun juga memiliki banyak kekuatan. Nah, selain hanya untuk melihat hal-hal yang jauh, nah, atau bisa melihat seluruh alam semesta, 1 semesta, 2 semesta, bahkan 1000 semesta begitu. Nah, tetapi dibacaku ini pun juga bahkan bisa digunakan untuk bisa melihat bagaimana cara kama itu bekerja. Nah, bagaimana ketika
ada kama superior itu akan menghasilkan kelahiran yang superior. Ada kama yang inferior menghasilkan kelahiran yang inferior dan seterusnya. Nah, atau bahkan di bacaku pun juga bisa digunakan untuk memprediksi masa depan. Nah, bahkan untuk bisa memprediksi masa depan, nah antara satu orang biku dengan biku yang lain pun juga mungkin punya pandangan yang berbeda tentang masa depan. Nah, ini karena abinya jana wisayo acinteo. Nah, jadi sulit sekali untuk kita bisa mengerti secara menyeluruh kekuatan batin itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu apa? Kama wipako bikowe acinteo. Nah, jadi yang disebut kama wipaka itu apa? Dita dhamma wedaniadi kama wipako. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas selama 7 pertemuan ke depan. Nah, di mana sekarang Bante hanya memberikan introduksi atau pengantar. Nah, kita belum masuk ke hukum kama begitu ya. Kita belum masuk ke subjek utama kita. Nah, ini Bante hanya memberikan pengantar untuk kalian juga bisa memahami dengan lebih baik untuk kelas-kelas mendatang. Nah, di sini kama wipaka atau kama dan hasilnya itu juga sebenarnya sangat sulit untuk kita bisa menangkap secara menyeluruh. Nah, bagaimana kama itu bekerja, nah karena hasil kama apa, menyebabkan apa, dan di mana kamanya secara spesifik. Nah, kenapa sangat sulit untuk bisa memahami secara menyeluruh? Nanti Bante akan menjelaskan setelah ini. Dan yang keempat itu adalah loka cinta acintea. Nah, loka cinta ini apa? Nah, jadi ketika bertanya bagaimana bulan dan matahari itu terbentuk, nah bagaimana bumi itu terbentuk, nah bagaimana mahasamudra atau lautan itu terbentuk dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu menjadi endless atau menjadi tanpa ujung. Nah, jadi kita juga harus menghindari percakapan-percakapan yang seperti itu. Ya, ini adalah 4 hal ya. Nah, jadi sebenarnya kama wipaka ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita ketahui. Nah, makanya kenapa hanya sama Sang Buddha yang bisa mengerti secara menyeluruh mengenai bagaimana kama itu bekerja. Lalu hukum kama atau untuk mengerti bagaimana hukum kama itu bekerja, ini sebenarnya adalah inti dari ajaran Sang Buddha. Nah, jadi menjadi murid Sang Buddha, nah kita tidak dapat sepenuhnya memahami cara kerja kama. Namun dengan meditasi vipassana, nah kita mungkin dapat melihat hubungan antara kama tertentu dan akibat dari kama tersebut. Nah, dengan demikian kita memperoleh sebagian pemahaman tentang bagaimana cara kama itu bekerja. Nah, inilah yang Sang Buddha menjelaskan sebagai dukkha samudaya arya saca atau kebenaran mulia sebab penderitaan. Ya, jadi ini ya. Ya, jadi waktu Dhamma Camp, Bante juga sudah menjelaskan, di mana sebenarnya ketika kita memahami hukum kama, kita hanya mengetahui, oh hukum kama itu berkaitan dengan sebab dan akibat. Hanya ada sebab dan akibat. Nah, tetapi di sini kita jarang membahas yang disebut kondisi. Nah, di mana sebab itu seperti halnya potensi. Ada kekuatan yang bisa membuat hal tersebut terwujud. Nah, seperti halnya biji mangga.
Nah kalau biji mangga itu punya kekuatan di mana satu hari dia itu akan bisa tumbuh dan akan berbuah buah mangga. Nah hasil adalah buah mangganya. Nah tetapi terkadang kita melupakan mengenai kondisinya. Nah bagaimana kalau si biji mangga ini tidak bertemu dengan tanah yang baik, tidak bertemu dengan matahari yang cukup, nah tidak bertemu dengan air yang cukup, nah sehingga dia itu bahkan tidak bisa tumbuh, nah, tidak bisa memberikan hasil. Nah jadi sebab itu terkadang juga tidak bisa membuat hasil atau membentuk hasil. Nah jadi untuk mempelajari hukum karma secara menyeluruh, nah kita harus bisa memahami antara sebab, kondisi, dan juga akibat. Hanya ketika sebab bertemu dengan kondisi-kondisinya yang tepat, sehingga sebab ini bisa memberikan hasil. Begitu ya. Ya di dalam teks, Sang Buddha juga membahas mengenai kamma niyama atau hukum karma. Nah di mana hukum karma adalah hukum alam yang bertahan dengan sendirinya dalam cara kerjanya. Hukum ini memastikan, ya iklan dulu ya. Ya kalau zaman sekarang iklan bisa di skip ya, 5 detik. Nah kemudian hukum ini memastikan bahwa akibat dari karma yang sama itu dengan karma sendiri. Yang disebutnya itu karma sari kaka wipaka. Nah seperti halnya benih buah akan menjadi pohon yang menghasilkan buah yang sama. Nah jadi kalau kita menanam biji apel, nah akan munculnya itu pohon apel, buah apel. Begitupun juga kalau kita menanam buah nimba, pohon nimba, di mana pohon nimba ini sangat asam. Nah, dia juga akan menghasilkan juga pohon nimba yang akan juga buahnya pun juga asam. Nah, jadi dengan cara yang sama, karma bajik, karma tidak bajik akan menghasilkan akibat yang serupa, yaitu karma yang serupa dengan karma yang tidak bajik. Ya, jadi hasilnya pun juga tidak bajik atau merupakan hasil yang buruk begitu ya. Nah ini yang disebut kamma niyama atau hukum karma. Jadi hukum ini hanya menjaga agar si karma baik itu, potensi karma baik akan menghasilkan hasil yang baik. Begitupun juga potensi karma buruk hanya akan menghasilkan karma buruk. Nah siapa yang mengatur? Yang mengatur ini adalah hukum karma atau kamma niyama. Nah ini juga Sang Buddha pahami begitu ya. Nah di mana di kekuatan Sang Buddha yang lain yang disebut Tanatana Nyana Bala atau Sang Buddha mengetahui apa yang mustahil, apa yang mungkin begitu ya. Nah di mana di satu sutta Sang Buddha mengatakan, para biku, tidak ada kejadian di mana perbuatan buruk melalui jasmani itu dapat menghasilkan akibat yang baik, akibat yang menyenangkan, akibat yang diinginkan. Nah jadi kemungkinan seperti itu tidak ada. Yang artinya ketika kita melakukan perbuatan tidak bajik seperti membunuh, mencuri, melakukan asusila, nah hasilnya itu bukan hasil yang baik, hasil yang kita inginkan. Artinya kita mendapatkan hasil dari perbuatan buruk itu seperti perasaan bahagia, itu tidak mungkin. Yang ada adalah yang hanya mungkin adalah perasaan yang tidak bahagia atau hanya mendatangkan penderitaan buat kita. Nah, tetapi para biku, ada kejadian perbuatan buruk melalui jasmani itu dapat menghasilkan akibat yang buruk,
akibat yang tidak menyenangkan dan akibat yang tidak diinginkan. Nah, kemungkinan itu ada. Nah, jadi perbuatan buruk pasti hanya akan menghasilkan hasil yang buruk. Hasil yang sebenarnya tidak kita inginkan. Nah, begitupun juga dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran. Nah, jadi sangat tidak mungkin ya. Nah, terkadang di sini kita mengejar sesuatu kesenangan duniawi. Nah, jadi kita bekerja, kita belajar, ingin menjadi pintar. Nah, jadi semua tindakan-tindakan tersebut itu kita mengetahui bahwa kalau kita bekerja dengan giat, nah kita akan menikmati hidup lebih baik. Nah, jadi terkadang, nah kita juga memiliki keinginan, oh semoga hidup saya selalu bahagia, selalu sejahtera, dan seterusnya. Nah, tetapi kita tidak memahami bagaimana hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia itu bisa memberikan hasil. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebab-sebab yang bajik, nah sehingga kita merasakan kesejahteraan, kebahagiaan. Nah, di mana sebenarnya sebab atau ketika kita ingin merasakan kesejahteraan atau kebahagiaan, nah kita harus mengerjakan sebab-sebab yang bajik. Nah, sebab-sebab yang bajik itu apa? Nah, Sang Buddha menjelaskan 10 perbuatan bajik. 10 perbuatan baik. Nah, di Dhamma Camp Bante menjelaskan 10 perbuatan kebajikan. Ada yang masih ingat nggak? Nah, di Family Retreat kemarin juga Bante menjelaskan 10 jenis kebajikan. Ada yang masih ingat nggak? Elvina? Mana Elvina? Hah? Elvina kemarin bisa menjawab semua. Paling banyak dapat kacang dari kelas Bante. Yang pertama apa Elvina? 10 perbuatan bajik. Dana. Habis dana apa? Sila. Habis sila? Bawana, meditasi. Habis meditasi? Apacayana, menghormat atau perilaku hormat. Ya, dan seterusnya ya. Jadi 10 kebajikan itu sebenarnya yang bisa memberikan hasil, nah berupa kita itu menikmati hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia, begitu. Oke. Nah, kita masuk ke kama. Nah, apa itu kama? Nah, jadi kama, Sang Buddha menjelaskan cetanahang bhikkhave kamang wadami. Cetayitwa kamang karoti kayena wacaya manasa. Nah, jadi para biku, nah saya katakan cetana atau niat adalah kama. Nah, jadi setelah berniat, nah kama itu terbentuk, yaitu dengan perbuatan, dengan ucapan, dan juga dengan pikiran. Nah, jadi kama adalah niat yang muncul ketika kita melakukan perbuatan, ucapan, dan juga berpikir. Begitu. Nah, makanya kenapa terkadang kita juga menjadi familiar. Nah, kita harus menjaga 3 pintu, begitu ya. Jadi kalau kita retret meditasi, nah biasanya guru juga selalu menjelaskan bahwa kita harus menjaga 3 pintu. Pintu perbuatan, pintu ucapan, dan juga pintu pikiran. Nah, di mana ketika kita menjaga pintu perbuatan dan pintu ucapan,
yang kita lakukan dengan menjaga sila, begitu ya. Nah, di mana di sini Sang Buddha katakan apa? Yang terkait dengan perbuatan. Jadi ada 3 perbuatan yang tidak bajik, yaitu panatipata, adinadana, dan kamesu micacara. Nah, di mana di sini ketika kita menjaga pintu perbuatan kita, nah kita harus menjaga sila. Nah, jadi minimal kita menjaga Pancasila. Lalu dengan ucapan, nah kita menjaga ucapan yang dari ucapan yang tidak benar atau berbohong. Nah, jadi selain berbohong, nah kita juga harus seyogianya menjaga ucapan yang memecah belah, seperti memfitnah, ataupun juga ucapan kasar, seperti menghina, berkata kasar, begitu ya. Dan juga ucapan omong kosong, jadi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, seperti bergosip atau membicarakan hal yang tidak penting. Nah, jadi 2 pintu ini, yaitu perbuatan dan ucapan, nah kita jaga dengan menjaga sila. Nah, jadi kita minimal sebagai Buddhis, nah kita harus bisa menjaga Pancasila, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan pikiran? Nah, di mana dengan pikiran kita juga sebenarnya menghasilkan kama. Ya, jadi hati-hati kalau yang suka melamun atau yang suka berimajinasi. Nah, imajinasi kalian itu menghasilkan kama. Nah, di mana kalau kalian selalu berpikir, berimajinasi, memikirkan hal-hal yang mengarah kepada kesenangan, nah itu hati-hati, nah berkaitan dengan abija. Dan ini pertama, jadi abija ini adalah pikiran yang berkaitan dengan loba, keinginan. Keinginan untuk memiliki, keinginan untuk mendapatkan. Nah, jadi apapun yang pikiran-pikiran yang muncul berkaitan dengan keinginan, nah ini juga menghasilkan kama. Nah, di mana yang Sang Buddha katakan artinya apa? Nah, artinya ini pun juga bisa menghasilkan kelahiran di alam rendah. Kalaupun juga tidak menghasilkan kelahiran di alam rendah, nah dia akan membuat hidup kita itu lebih sering bertemu dengan penderitaan. Ya, jadi kita pikirkan sejenak, 24 jam kita hidup, 8 jam kita tidur, 16 jam batin kita aktif. Nah, kebanyakan batin kita diarahkan ke mana? Yang meditasi berapa jam? Elvina meditasi berapa jam? Ya, kemarin meditasi enggak? Hari ini meditasi enggak? Nah, mamanya senyum berarti enggak meditasi. Ya, artinya apa? Artinya kita membuat kama-kama yang baru dengan sangat banyak. Nah, setelah ini Bante akan menjelaskan mengenai cara bekerjanya batin, begitu ya. Nah, bagaimana kita melihat bahwa alam samsara ini adalah alam yang sangat mengerikan. Ya, jadi hanya dengan berpikir, nah kita menciptakan kama. Nah, lalu selain berpikir yang berkaitan dengan keinginan, nah ada juga ketika kita berpikir dengan kebencian. Biabada, cita. Nah, jadi ketika kita tidak menyukai satu keadaan, ketika kita tidak senang akan orang lain, begitu ya. Nah, jadi kebencian atau bahasa palingnya itu dosa itu muncul di batin kita. Nah, ini pun juga menghasilkan kama. Yang artinya dengan pikiran seperti ini pun, kalau kamanya matang menjelang kematian, nah kita mengingat
pikiran-pikiran jelek seperti ini. Nah, ini yang membuat kita ini juga bisa terlahir di alam menderita. Nah, jadi sangat bahaya begitu ya. Ya, termasuk juga game ya. Ya, di mana game itu terkadang kalian menjaga Pancasila begitu ya. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Nah, tapi kalau di game membunuh temannya itu biasa saja. Oke. Dan juga Micaditi ya. Nah, ini yang semuanya. Nah, terutama Micaditi ini perbuatan atau pikiran-pikiran kita yang berasosiasi dengan diti pandangan salah. Yang juga berkaitan dengan moha. Ya, jadi akar dari segala kekotoran batin kita itu adalah moha, kegelapan batin. Oke ya, di sini ya. Nah, ini kusala dan akusala. Nah, jadi pikiran yang tidak bajik dan pikiran yang bajik. Nah, di mana terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita, nah kita selalu memiliki pikiran yang tidak bajik setiap saat. Nah, jadi ini harus diperbaiki. Nah, salah satunya adalah dengan melatih batin kita. Nah, bagaimana melatih batin kita? Yaitu dengan meditasi. Ya. Nah, jadi kalau mungkin meditasi 10 hari, nah itu sangat sulit. Ya, mungkin ada yang sibuk, ada yang sekolah, ataupun juga ada yang kuliah. Nah, tetapi meditasi ini tidak hanya bisa kalian ikuti hanya ketika retret meditasi. Nah, jadi latihan meditasi ini pun juga kalian bisa mulai di rumah kalian. Nah, jadi dari 16 jam kalian beraktivitas, nah sebaiknya ya kalian meluangkan waktu, kalau nggak bisa 1 jam ya setengah jam gitu ya. Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil, nah kita bisa berusaha untuk melatih batin kita. Nah, dari yang mungkin 16 jam itu kita tidak pernah melatih batin kita, nah setengah jam nah kita gunakan untuk melatih batin kita. Nah, di mana nanti dari setengah jam ini, nah kita bisa membuat 16 jam aktivitas kita itu menjadi batin yang terlatih, begitu ya. Ya, tadi kembali lagi, nah Sang Buddha katakan cetana adalah kama. Nah, di sini ini adalah batin yang muncul ketika batin kita itu sedang dipenuhi keserakahan, keinginan, nafsu, yang disebut sebagai loba mula cita. Nah, jadi kesadaran yang berakar kepada loba atau kemelekatan. Terlihat nggak ya? Terlihat ya? Nah, ini disebut loba mula cita. Nah, jadi pikiran loba ini cuma hanya ada 8 jenis. Nah, di mana kalau kita lihat, terkadang kita memahami, oh saya mengerti mengenai batin saya mengerti mengenai pikiran saya. Nah, ketika niat muncul, saya tahu ini adalah niat. Nah, tetapi sebenarnya kalian hanya melihat kulitnya saja. Nah, kenapa kita hanya melihat kulitnya saja? Nah, apakah kalian memahami ketika kita memiliki niat, niat itu juga berbarengan dengan perasaan kita. Niat itu juga berbarengan dengan persepsi kita yang muncul di momen pikiran yang sama, di momen waktu yang sama. Nah, jadi terkadang kita hanya melihat, oh ini perasaan saya, oh saya lagi bahagia begitu. Nah, kita tahu, oh ini adalah perasaan yang bahagia. Tapi kita nggak tahu bahwa perasaan yang bahagia ini juga ada niat, ada kehendak. Ada juga yang lainnya, nah seperti persepsi, nah, seperti batin yang terpusat, seperti perhatian, begitu ya. Dan juga ketika batin ini
berhubungan dengan batin-batin yang tidak bajik, nah seperti keserakahan, nah dia muncul faktor mental yang tidak bajik juga. Nah seperti moha, delusi begitu ya, udaca, hiri, ahiri, anotapa dan seterusnya ya. Nah jadi sebenarnya sangat sulit untuk memahami proses batin kita. Nah kita hanya bisa melihat bagaimana batin kita itu bekerja hanya dengan memahami kalau kita bisa belajar Abhidhamma. Nah tapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Nah jadi sekedar memahami itu tidak bisa mencapai nibbana. Nah jadi kita harus bisa melihat dengan pengetahuan langsung kita. Bagaimana kita bisa melihat cara bekerjanya batin itu dengan pengetahuan langsung kita atau dengan pengetahuan vipassana begitu. Nah, ini adalah pentingnya kita berlatih meditasi vipassana. Nah, jadi kalau kita berlatih meditasi vipassana, nah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya ketika proses pikiran yang berhubungan dengan kemelekatan itu muncul di batin kita. Nah, di sana ada niat, di sana ada perasaan, di sana ada persepsi, dan seterusnya begitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kotak yang abu-abu, ini adalah yang muncul ya. Nah, di mana di sini ada 8 jenis loba mula cita atau kesadaran-kesadaran yang berhubungan, yang berakar dari keserakahan atau kemelekatan, hanya ada 8 jenis. Nah semua batin yang ingin, yang muncul karena keinginan, nah kita bisa melihat semuanya itu ada cetana. Nah di sini semua ada cetana. Artinya apa? Nah semua batin yang muncul karena keserakahan, nafsu, kesombongan, nah semua itu ada niatnya. Nah, jadi contohnya apa? Batin yang sombong atau yang muncul ketika faktor mental mana itu muncul. Nah, ketika kita membandingkan, oh handphone saya lebih bagus dari handphone kamu. Nah, itu kesombongan. Oh, handphone saya sama handphone kamu. Itu juga kesombongan. Oh, handphone saya lebih jelek dari handphone kamu. Itu juga kesombongan. Nah, jadi mana ketika kita punya batin yang membandingkan? Begitu ya. Nah, jadi sungguh bahaya batin kita kalau batin kita ini tidak kita latih. Nah, kita tahu bahwa batin yang tidak bajik ini itu akan selalu mendatangkan hasil penderitaan. Nah, jadi batin yang tidak bajik ini tidak pernah mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, kesejahteraan buat kita. Hanya ketika batin yang bajik, karena batin yang tidak berasosiasi dengan kemelekatan, kebencian, dan juga delusi, micaditi, pandangan salah. Nah, hanya batin yang seperti itu yang akan memberikan kita hasil berupa kebahagiaan, kesenangan, hal-hal yang kita inginkan, dan juga kesejahteraan. Ya, di sini kita harus pahami ya. Nah, jadi sungguh bahaya. Artinya apa? Artinya sebenarnya sepanjang hidup kita, kalau kita renungkan, nah kita itu selalu mengumpulkan potensi kama buruk. Ya, sangat luar biasa. Batin kita ketika kita melihat, kita ingin. Atau ketika barang itu tidak bagus, kita tidak ingin. Artinya kita suka itu berkaitan dengan keinginan, loba. Ketika kita tidak suka, berkaitan dengan sesuatu yang kita tidak sukai, yaitu dosa. Batin kita itu selalu seperti itu, loba, dosa, loba, dosa, loba, dosa. Luar biasa. Entah itu objek yang bagus, artinya objek bagus itu objek yang muncul
karena perbuatan kebajikan yang sudah pernah kalian lakukan di kehidupan sebelumnya. Ataupun hasil karma buruk yang muncul. Nah, di mana sesuatu yang tidak kita inginkan. Paham ya? Artinya karena kita tidak melatih batin kita. Nah, sehingga kita selalu punya respon yang seperti ini. Nah, makanya kita harus bisa menjadi skillful atas batin kita sendiri. Nah, kita harus bisa melatih batin kita menjadi ahli dalam mengendalikan batin kita. Karena bahaya, karena setiap pikiran kita adalah cetananya. Luar biasa. Ya, berikut adalah proses batin yang kita sebut sebagai citawiti. Ya, di dalam kitab penjelas makna dijelaskan, tatahi eka carakane aneka koti sata sahasa sankani citani upajitwa nirujanti. Nah, jadi dikatakan dalam satu jentikan jari, aneka koti sata sahasa, jadi bertriliun-triliun momen kesadaran itu muncul dan lenyap. Satu jentikan jari. Satu jentikan jari. Ya, Bate baru tahu satu jentikan jari itu punya standar internasional. Ya, kalian bisa search di Google, jentikan jari itu ada standar internasionalnya gitu ya. Jadi kurang jari 1 detik, sangat cepat. Nah, tapi walaupun dalam sangat cepat tersebut, triliunan momen kesadaran itu muncul dan lenyap. Maksudnya momen kesadaran itu kalau kita gambarkan, momen kesadaran itu seperti detik begitu ya. Nah, jadi momen kesadaran ini sebenarnya satuan waktu. Nah, cuman tidak ada yang satuan waktu yang bisa menggambarkan. Nah, jadi di sini di dalam Tipitaka digambarkan dengan perumpamaan begitu. Jadi dalam jentikan jari, nah triliunan momen kesadaran itu muncul dan lenyap. Jadi sebenarnya kecepatan pikiran kita itu sangat luar biasa cepat. Nah, ini Bante memberikan satu gambaran fakta bahwa di situ ada yang disebut 1 detik, 1 milidetik, 1 mikrodetik begitu ya, 1 nanodetik dan 1 pikodetik. Nah, di mana 1 pikodetik itu 1 per berapa itu? Nolnya ada 12, artinya 1 triliun, baru 1 triliun. Itu pun juga dalam 1 detik itu ada 1 triliun pikodetik. Nah, di sini 1 jentikan jari itu kurang dari 1 triliun. 1 jentikan jari ini bertriliun-triliun momen kesadaran muncul dan lenyap. Nah, seperti detik, dia akan setelah 1 detik selesai, dia akan muncul 1 detik yang lainnya. Akan muncul 1 detik yang lainnya. Nah, momen kesadaran pun juga sama. Nah, dia juga akan muncul, lenyap, kemudian nanti dia akan muncul lagi, lenyap lagi, muncul, lenyap, lenyap. Nah, itu yang disebut rangkaian triliunan momen kesadaran. Nah, jadi batin itu sangat cepat ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, jadi kesadaran mata itu hanya mengetahui warna. Nah, tetapi kesadaran batin yang terus berproses secara kontinu setelah kesadaran mata memungkinkan kita mengetahui objek yang kita lihat dengan baik. Nah, yang artinya setelah proses kesadaran mata yang dimulai dengan panca dwara wajana atau pintu 5 indera di dalam batin kita. Nah, kemudian kesadaran batin itu terus bekerja dimulai dengan mano dwara wajana. Nah, sehingga proses kita melihat sampai kita bisa mengerti apa yang kita lihat. Nah, ini gambaran bagaimana kita melihat
atau bagaimana kita mengerti proses batin itu sebenarnya sangat cepat. Ya contohnya, kalau kalian melihat gambar yang di depan begitu ya. Yaitu siapa yang melihat siapa itu? Hah? Ya, Mr. Crab ya. Nah, jadi di sini ketika kita melihat gambar atau ketika kita melihat satu objek pandang mata, nah sebenarnya mata kita itu hanya menangkap warna. Tetapi kita tahu yang kita pandang itu apa, itu karena ada proses batin yang mengikuti setelah kesadaran mata kita. Nah artinya apa? Artinya ketika kita hanya melihat gambar, kemudian hanya 1 detik kita melihat gambar, nah kita bisa menerangkan apa yang ada di gambar tersebut. Ya, ada anjing yang melihat kepiting, apa itu ya? Kelomang kali ya. Atau kelomang melihat anjing dan seterusnya. Ada pantai di sana, ada pasir putih dan seterusnya. Nah, artinya proses kesadaran kita itu sangat cepat. Kurang dari 1 detik kita bisa menggambarkan gambar yang ada di depan kita, begitu. Nah ini bagaimana kita melihat proses batin yang sangat cepat, gitu ya. Ya ini kira-kira kalau kita belajar Abhidhamma, terutama bagaimana proses pikiran itu bekerja, nah kita akan melihat rangkaian kesadaran seperti ini. Nah jadi contohnya ketika kita melihat, nah ini yang warna abu-abu, nah ini sebenarnya hanyalah proses kesadaran mata kita. Nah bagaimana kita melihat hanya mengetahui warna, itu ada di yang abu-abu ini. Nah kita bisa lihat yang 1 kotak ini merupakan 1 momen kesadaran. Nah kemudian setelah 1 momen kesadaran dia akan lenyap muncul ke momen kesadaran yang berikutnya, begitu, seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 7 jawana, kemudian ada 2 tadaramana. Nah, jadi total itu cuman ada 14. Jadi 14 momen kesadaran yang muncul ketika kita melihat. Begitu ya. Nah kemudian sebelum kesadaran mata kita ada yang namanya bawangga. Setelah kesadaran mata pun juga ada bawangga. Begitu. Dan ini proses batin. Nah proses batin itu hanya ada 7 jawana, kemudian di sini ada pintu batin, 7 jawana, 2 tadaramana. Total cuman ada 10. 10 momen kesadaran. Ya, di mana sebelumnya itu bawangga, setelahnya pun juga bawangga. Nah ini yang Bante mau gambarkan. Nah jadi kalau kalian melihat lingkaran ini sebagai 1 momen pikiran, ya. Jadi satuan waktu momen pikiran. Dalam bahasa Palinya itu kita sebut sebagai citakana. Nah jadi seperti detik begitu ya, jadi 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik begitu. Nah ini pun juga, ini adalah 1 citakana atau 1 momen kesadaran, 1 momen kesadaran, 1 momen kesadaran. Nah jadi dalam 1 jentikan jari, itu triliunan buletan ini tuh muncul dalam 1 rangkaian proses kesadaran. Nah di mana yang warna putih ini Bante gambarkan sebagai kesadaran penerus kehidupan. Atau sebenarnya ini adalah momen batin kita itu sedang idle. Atau batin kita itu sedang tidak bisa menangkap objek begitu. Karena nggak ada proses pikiran, nggak ada proses panca indera di sana. Nah hanya ketika yang warna merah, nah ini dimulai dengan pintu 5 indera, kita sebutnya itu pancadora wajana, yang munculnya itu di batin. Nah kemudian yang hijau ini adalah kesadaran mata, caku winyana, yang munculnya itu di mata kita. Nah kemudian mulai masuk lagi ke batin,
Sampaticana, Santirana, Wotapana, begitu. 7 Jawana, 2 Tadaramana. Kemudian Bawangga lagi banyak begitu. Kemudian nanti muncul proses pikiran di batin. Dimulai dari pintu batin, 7 Jawana, 2 Tadaramana. Kemudian diinterupsi lagi oleh Bawangga, idol, begitu, dan seterusnya. Nah, triliunan yang dilalui hanya 1 jentikan jari. Nah, ini yang disebut tadi yang Bante katakan sebagai ini, ya, aneka koti sata sahasa. Jadi dalam 1 jentikan jari itu triliunan momen kesadaran itu muncul dan lenyap. Ya, jadi sangat cepat ya, batin itu bekerjanya itu sangat cepat. Oke, Bante akan melanjutkan besok terkait mengenai ini ya. Jadi proses batin yang sangat cepat dengan lebih mendetail. Kemudian masih ada 10 menit. Nah, mungkin sesi tanya jawab dulu ya terlebih dahulu. Nah, jadi ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Wandami Bante, tadi mau tanya di slide aku salah versus kusala, Bante. Ya. Jadi itu aku salah membunuh versusnya kusala tidak membunuh. Tidak membunuh itu apakah sudah termasuk kusala, Bante? Atau mesti dia 0 atau? Ya, itu yang kita sebut menjaga sila. Apakah dia sudah kusala atau 0 gitu? Ya, momen ketika netral gitu. Ya, atau sudah kusala. Ya, momen ketika kita berpikir bahwa kita tidak melakukan pembunuhan atau ketika kita menjaga panatipata, weramani sikapadang sama diami, nah itu adalah momen kusala. Berarti 1 hari itu kalau saya tidak membunuh banyak dong kusala saya, begitu. Ketika Anda pikirkan. Ketika kita pikirkan ya. Ya. Berarti harus selalu dipikirkan. Iya. Iya dong. Iya betul. Ketika kita memikirkan Kalau saya begini Bante, sorry maaf. Kalau saya setiap saat lah saya berpikir, saya sadar, saya tidak membunuh. Berarti timbunan kusala saya banyak dong. Banyak. Baik Bante, dimengerti. Betul. Bante. Ya, karena pikiran yang terkait dengan kita menjaga sila, terutama dari perbuatan kita, nah itu juga ada satu cetasikanya. Nah, kita sebut itu sama kamanta. Ya. Wandami Bante. Oke. Sukihoto Bante, nama saya Ryu. Saya mau tanya, kalau untuk tidak membunuh sama untuk mengambil wilayah orang lain itu di game termasuk Bante? Ya, di game juga termasuk karena Rio memiliki niat untuk menduduki wilayah orang lain. Merampas milik orang lain. Bante namanya bukan Rio, Ryu. Oh, Ryu. Ya, sorry Ryu. Ya, termasuk membunuh karena di sana ada niat. Ada niat. Wandami Bante, mau bertanya untuk yang 3 perbuatan yang tidak baik. Untuk pelanggaran sila kelima, apakah tidak termasuk perbuatan yang tidak baik? Ya, itu termasuknya di Kamesu Micacara. Ya, jadi ketika Sang Buddha hanya membahas 3 perbuatan, nah jadi Kamesu Micacara itu termasuk. Nah, jadi Surameraya itu masuk ke Kamesu Micacara, begitu. Lagi Bante, itu tadi batin kita kan ada kusala dengan akusala. Kalau di Patana kan itu yang ada yang namanya abhyapaja yang netral. Itu batin kita ada yang netral nggak Bante? Ya, yang abhyapaja itu terkait dengan
Jadi nah ini ya, yang kita sebut kusala atau akusala itu mengenai ini nih, kama. Nah tetapi batin kita itu juga ada yang wipaka, ada yang kiriya begitu ya. Nah abhyapaja itu termasuk ke sana. Nah, jadi proses batin itu kalau kita melihat seluruh proses batin kita, nah contohnya ketika kita melihat begitu ya, jadi dari satu proses batin, proses di sini kita sebut itu pancadora wajana atau pintu 5 indera yang terkait dengan mata, contohnya ketika kita melihat. Nah jadi mulai dari pintu 5 indera di batin kita, nah sampai ke tadaramana, nah yang disebut kusala atau akusala ini hanya 7 momen kesadaran. Nah sedangkan sisanya itu bukan terkait kusala atau akusala, bukan terkait mengenai kama. Berarti seperti pertanyaan tadi Bante, kalau kita tidak membunuh dan kita tidak memikirkan kalau kita tidak membunuh, berarti itu abhyapaja Bante ya? Oh enggak. Ketika Anda tidak memikirkan tidak membunuh, nah pada saat itu Anda memikirkannya apa? Nah ini yang disebut momen batin kita. Nah jadi momen batin kita juga dimulai dari manodwara wajana, nah terus kemudian ada 7 jawana. Nah jadi 7 jawana ini adalah kusala atau akusala. Nah setiap objek batin apapun, ataupun juga objek-objek yang muncul karena panca indera, nah objek pandang mata atau objek pendengaran telinga, suara, ataupun juga objek bau-bauan, nah di objek kesadaran hidung, ataupun juga rasa di kesadaran lidah, dan juga sentuhan di kesadaran tubuh. Nah jadi bagaimana kita memiliki persepsi akan objek-objek tersebut. Nah kalau kita melihatnya itu sebagai sesuatu hal yang indah, yang kita menginginkan, nah di mana itu tentu akusala yang berkaitan dengan loba, ataupun objek-objek tersebut kita tidak suka. Nah jadi kita melihat pemandangan yang tidak menyenangkan, nah kita merasa oh saya nggak suka dengan objek ini begitu. Nah jadi ada penolakan di sana yang secara nggak sadar bahwa itu adalah juga batin yang muncul berkaitan dengan dosa, kebencian, begitu. Nah jadi itu kama itu hanya kusala dan akusala. Nah jadi sebenarnya pilihannya itu cuma ada 2. Kalau enggak batin kita kusala atau akusala. Nah tetapi kalau kita punya melihat sesuatu, nah dengan melihat atau berpikir secara dhamma, oh bahwa apa yang saya lihat ini juga anicca, tidak kekal. Contohnya seperti itu. Nah di mana ketika kita melihat, oh ini handphone saya juga tidak kekal, begitu. Nah kalau kita punya melihat dengan objek kemelekatan, tetapi persepsi kita memikirkannya itu dengan ini adalah sesuatu yang tidak kekal. Nah itu bukan akusala, tetapi kusala. Jadi bagaimana kita memikirkan, begitupun juga ketika kita memberikan selamat kepada orang lain, begitu. Nah jadi kalau kita melihatnya itu untuk menjaga hubungan, nah itu enggak ada masalah. Tetapi ketika kita memandang bahwa oh apa yang saya selamati itu saya mendukung tindakan dia, nah pada saat itu ya berarti aku salah, begitu. Oke, baik Bante. Ya. Anumodami Bante. Oke. Pandai Bante. Oke. Saya ada kondisinya kejadian fakta di tahun 1977. Itu kejadian gini Bante. Ada 2 saudara pergi main-main. Jadi ibunya pesan sama adiknya. Adiknya harus patuh sama abangnya apapun abangnya suruh. Jadi orang itu pergi main-main. Waktu itu kan kondisinya di sini bukan padat penduduk, masih banyak pohon-pohon, jadi ada sungai, jadi orang itu nangkap ikan, namanya ikan sepat.
abangnya suruh adiknya patuh. Abangnya kan ada niat. Ya sama dengan mengambil sesuatu, memang bukan punya orang, bebas itu. Jadi ngambil, tapi dia suruh adiknya yang kerja. Adiknya kan nggak tahu, pokoknya patuh ikut aja. Dia nggak tahu itu fungsinya apa gitu, ambil aja. Nah, abangnya udah pasti kondisinya, aku salah kama. Kalau adiknya nggak ngerti, cuma patuh aja, itu aku salah atau aku salah. Ya, jadi contohnya ketika kita mengambil barang yang milik orang lain yang tidak diberikan, nah itu biasanya terkait dengan loba, keinginan atau keserakahan. Nah jadi di 8 jenis loba mula cita, nah itu juga dari 8 ini dibagi 2, ada yang sasangkarika dan asangkarika. Nah jadi abangnya itu dia punya pikiran spontan, mau mau mengambil, nah tetapi dia menyuruh. Nah jadi ketika adiknya disuruh, nah dia itu menjadi sasangkarika. Jadi dia itu disuruh baru dia lakukan. Nah, tetapi adiknya pun juga punya loba mula cita ini. Nah, tetapi kualitasnya berbeda. Ya, jadi ketika adiknya disuruh dan benda itu sudah berpindah, artinya sudah diambil, nah itu yang disebut kama pata. Nah, jadi kamanya itu atau tindakannya itu menjadi penuh. Nah, untuk bisa menghasilkan kama secara sempurna atau secara menyeluruh begitu. Yang kita sebut kama pata. Tapi barang itu kan bukan milik siapa-siapa, umum. Diparet aja. Siapapun boleh diambil. Cuma kelanjutan dari cerita ini, itu berhubungan sama peta lagi. Apa? Berhubungan sama makhluk peta. Peta, oke. Jadi setelah kondisinya diambil, bawa pulang ke rumah, si abang langsung sakit. Kepalanya langsung sakit. Begitu sakit, sampai kondisinya asam malam sakit 3 hari. Jadi tetangga-tetangga bilang, ini pasti kondisinya ada masalah kesurupan. Cari kondisinya orang pintar, dia bilang, iya. Kasih sajian aja tempat, itu ikannya dilepas. Selesai itu sembuh. Nah setelah kena hukuman ini, aku salahnya masih tetap gak? Ya, itu memang mungkin terjadi. Jadi terutama biasanya itu jenis ikannya itu juga ikannya besar. Iya. Jadi ini juga terkait ada satu cerita nyata di mana ada satu kejadiannya hampir mirip seperti itu. Nah, jadi ada orang lagi nangkep ikan di danau. Nah, sebenarnya orang-orang itu sudah sering menginformasikan. Nah, jadi kalau dapat ikan yang besar itu lebih baik dilepasin lagi, jangan ditangkap. Nah, tetapi satu kali, nah yang mungkin yang nangkep pancing di sana, nah itu dia ambil begitu. Nah jadi ketika dia ambil, nah tiba-tiba yang dia lihat itu seperti ada badai. Nah, jadi perahunya karam. Nah terus sudah gitu juga danaunya itu berangin dan seterusnya begitu. Nah, setelah dilepas, setelah dia ingat kata-kata orang tersebut, nah dia lepasin lagi. Nah, yang terakhir yang kapalnya karam tetap karam, tetapi dia nggak tenggelam, gitu. Nah jadi yang seperti itu memang terkadang bisa terjadi. Nah terutama ada juga makhluk-makhluk penunggu sungai atau penunggu danau di sana yang punya kemelekatan terhadap makhluk-makhluk yang tinggal di tempat mereka, di danau mereka atau di sungai mereka begitu.
Nah, yang seperti itu bisa mengganggu. Nah, kalau ketika dilepaskan masalah sudah selesai, nah itu sudah cukup. Tetapi kalau merasa belum cukup, nah mungkin bisa minta maaf. Nah, itu terkadang dengan kita minta maaf pun juga masalah selesai. Nah, Bante ingin memberikan satu kisah, yaitu kerabatnya Sang Buddha. Nah, kita tahu suku Sakya satu waktu di zaman Sang Buddha itu karena memiliki kesombongan atau punya attitude yang tinggi terhadap suku atau kelompok yang lain. Nah, sehingga ketika ada satu raja, dia meminta perkawinan begitu. Jadi pernikahan antar suku. Nah, sehingga kenapa si raja ini meminta ke suku Sakya? Karena dia berpikir, oh, biku-biku kenapa bisa dekat ya dengan atau Sang Buddha bisa dekat dengan umat-umat yang dari suku Sakya. Nah, setelah dipikir, oh, karena mereka itu kerabatnya Sang Buddha. Nah, jadi dia juga berpikir bagaimana saya bisa menjadi kerabatnya Sang Buddha. Nah, dengan meminta pernikahan dengan suku Sakya. Nah, tetapi suku Sakya karena dia itu selalu memiliki adat yang sangat ketat. Nah, mereka itu tidak menikah di luar suku Sakya, hanya di suku Sakya saja. Atau kalau menikah dengan di luar suku Sakya, nah mereka menjadi keturunan yang tidak murni begitu. Dan ini dihindari oleh suku Sakya. Nah, sehingga ketika ada raja yang meminta, nah suku Sakya ini juga kalah kekuatannya dengan raja tersebut. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, akhirnya dikirimnya itu adalah budak dari suku Sakya atau keturunan yang tidak murni dari suku Sakya. Nah, satu hari di masa depan dari kejadian tersebut, nah si ratu dari raja ini yang merupakan suku Sakya yang tidak murni itu melahirkan anak. Nah, jadi anaknya ketika bertanya bagaimana keluarga ibunya begitu. Nah, akhirnya karena si anak meminta, si raja mengirimkan anak tersebut ke suku Sakya. Nah, di mana pada saat suku Sakya itu menerimanya, nah karena dia merupakan keturunan yang tidak murni, nah dia itu sebenarnya statusnya rendah. Nah, jadi sehingga anak-anak yang usianya lebih muda dari dia itu jangan datang ke acara tersebut. Nah, sehingga hanya si anaknya raja tersebut yang memberikan hormat ke saudara-saudaranya. Tapi nggak ada yang lebih muda yang memberikan hormat karena dikirim keluar. Nah, karena sesuai adat, nah yang murni itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang tidak murni. Nah, kemudian satu kali karena diperlakukan atau mendengar perlakuan yang sebenarnya yang tidak menyenangkan, nah akhirnya si anak raja ini satu hari dia punya tekad, oh kalau saya jadi raja, nah saya akan menghabisi suku Sakya, begitu. Nah, kemudian ketika dia jadi raja, nah dia menyerang suku Sakya. Nah, tetapi Sang Buddha itu ingin melindungi suku Sakya. Nah, jadi Sang Buddha itu mencegah dengan hanya duduk di perbatasan daerah suku Sakya. Satu kali Sang Buddha datang, nah melihat Sang Buddha, si raja ini akhirnya niat untuk membantai suku Sakya ini menjadi hilang. Dan dia balik lagi. Nah, kemudian di lain waktu muncul kemarahan lagi mengingat kejadian sebelumnya. Nah, dia menyerang lagi. Nah, Sang Buddha muncul lagi. 3 kali Sang Buddha muncul. 3 kali si raja ini batal. Nah, ketika 3 kali ini batal, yang keempat kali ketika si raja ini mengingat kejadian yang tidak menyenangkan di masa lampau,
Nah akhirnya dia menyerang lagi. Nah ketika menyerang, nah Sang Buddha memikirkannya pun juga, oh ini hasil kamanya ini sudah tidak bisa dicegah lagi. Yang artinya Sang Buddha tidak bisa mencegah kama orang lain. Nah sehingga pada saat itu hampir semua suku Sakya itu meninggal. Nah, jadi hanya beberapa yang disisakan. Nah seperti kakeknya dari si raja tersebut. Nah kemudian satu kali Sang Buddha membahas, nah kenapa suku Sakya ini mengalami kejadian yang malang seperti tersebut. Nah jadi Sang Buddha menceritakan satu cerita Jataka. Nah di mana satu kali di kehidupan-kehidupan sebelumnya itu ada satu warga kota. Nah jadi satu warga kota itu menyetujui pembunuhan. Walaupun mereka tidak membunuh secara langsung, tetapi dengan melihat pembunuhan tersebut dan juga dia menyetujui. Nah sehingga semua warga kota itu mendapatkan hasilnya seperti suku Sakya. Jadi awalnya itu mereka hanya menyetujui pembunuhan itu terjadi. Nah terus kemudian ketika informasi pembunuhan ini muncul di kota tersebut, nah semua warga kota itu ikut menyetujuinya. Oh iya, ini tindakan yang benar. Nah, jadi sekedar menyetujui dengan batinnya. Nah, jadi karena perbuatan menyetujui dengan batinnya tersebut, bahkan suku Sakya ini menerima hasilnya. Nah, berupa dibantai oleh suku lainnya begitu. Nah, jadi makanya kenapa harus hati-hati. Nah, menyetujui aja juga bisa menghasilkan kama yang seperti itu, apalagi nah kita melakukan itu kama itu dengan penuh, yang kita sebut kama pata. Maksudnya kama pata itu, kama penuh itu maksudnya yang ketika kita melakukan perbuatan tidak bajik, nah kita melakukan itu full 5 faktornya itu terpenuhi. Termasuk ada niat juga, termasuk juga ada usaha juga, nah termasuk juga makhluk yang mati juga begitu. Namo Dhammi Bante. Oke ya, Bante rasa cukup ya. Oke, kita lanjutkan besok ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, kita lanjutkan besok. Ya, besok Elvina bertanya ya. Oke, mari kita tutup dengan pelimpahan jasa bersama. Mari kita renungkan jasa kebajikan yang kita lakukan, kita bagikan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur dan juga kepada para dewa, para buta dan semua makhluk. Dan juga kita aspirasikan semoga kebajikan ini mengkondisikan kita untuk menghancurkan kotoran batin. Semoga kebajikan ini menjadi sebab untuk tercapainya nibbana. Etawata ca ammehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bagang sabba satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labantu sadu sadu sadu.